Hai, ketemu lagi dengan aku. Di video ketiga kali ini, aku mau mereview atau sekaligus mempromosikan video video senam aku yang ketiga. Nah, seperti yang ini yang keempat ya, seperti yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya bahwa video ke satu, kedua dan ketiga itu masih portrait ya, jadi masih belum tahu lah setelah ada masukan dari teman dan sebagainya. Akhirnya aku membuat video yang landscape yang ini ya yang berbaring gitu ya. Nah, ini video aku ini waktu itu aku gini udah 3 video yang mengenai aerobik ya. Nah, terus aku takutnya penonton ada pengen yang lebih lagi, tidak hanya aerobik tapi menyangkut beberapa anggota tubuh ya, misalnya mengenai paha, perut dan sebagainya. Jadi aku mencoba untuk mencari bahan yang senam-senam yang untuk paha gitu ya. Nah, paha itu gimana? Karena ada juga sih aku baca-baca atau dari teman-teman aku yang bilang kalau mengecilin paha gimana sih gitu, supaya kalau pakai celana itu lebih lebih bisa kecil, bisa kelihatan ramping dan sebagainya. Jadi aku bikin video ini. Cuman review aku tentang video ini yang pertama ya karena itu tadi. Jadi kita kan nggak pakai mic kayak gini ya. Jadi pada saat ngomong agak jauh gitu ya jaraknya. Jadi dan aku waktu itu juga berusaha untuk lebih dekat gitu ke kameranya biar suaranya masuk gitu. Terus yang kedua, jadi biasa di komplek aku itu kan suka ada yang lewat jualan atau apa itu ya masuk semua ke situ pada saat kita ngomong gitu ya. Itu aja, tapi yang seperti aku bilang bahwa pencahayaan itu memang saat itu aku benar-benar mengandalkan lighting di lampu rumah ya. Jadi ini kadang kesannya ada yang lebih terang, ada yang bagian yang gelap dan sebagainya. Terus tetapi kalau kontennya ini kontennya itu cuma 9 menit ya durasinya. Jadi itu pembentukan paha ya. Kita lihat videonya. Ini kita lihat di video ini syutingnya masih tetap pasti di rumah ya, dan di area meja makan ya. Jadi meja makannya aku singkirin gitu. Terus ini seperti lihat, ini meja makannya masih kelihatan. Jadi aku kan waktu itu belum bisa mengcrop ya. Jadi ya pokoknya yang ketangkep kamera yaitu yang dilihat. Jadi meja makannya masih kelihatan. Kemudian aku berusaha untuk mencari background itu yang polos, yang tidak rame. Jadi karena biar fokusnya ke video senam aku ini gitu. Jadi video ini dibuat karena waktu itu ada masukan dari teman aku yang nanya gitu, Mbak, kalau aku pengen ngecilin paha gitu ya, gimana sih gerakan apa yang bisa ngecilin paha, terus biar pengen pakai span atau pakai celana jeans itu kelihatan lebih ramping gitu. Jadi terus aku berusaha untuk nyari-nyari nyari-nyari referensi juga gerakan untuk paha, dan muncul video ini ya. Jadi nah ini ya, tapi ya itu tadi jadi dari kualitas suara jadi memang masih kedengaran seperti rekaman gitu ya. Jadi yang rekaman yang langsung tidak seperti yang sekarang aku pakainya kan KineMaster ya, yang masukin lagu ke situ, jadi kelihatan kedengarannya lebih enak. Tapi saat ini memang masih belum ya. Kemudian juga dari pencahayaan lighting masih bisa kelihatan masih
eh, amatir banget ya. Tetapi aku waktu itu mikirnya yang penting gerakannya eh, bisa diikuti gitu ya, terus lebih lebih sederhana gitu gerakannya. Terus yang lebih ini lagi saat itu karena dengan keterbatasan audio ya, kemudian waktu itu takut banget sih kalau ada suara-suara yang lain itu masuk gitu, karena aku waktu itu belum bisa menyaring suara, maksudnya belum tahu KineMaster ya, yang kalau ada suara ditimpa dan sebagainya itu belum. Jadi eh, waktu itu juga aku cari atau pakai sepatu yang, karena ini kan lantainya parket ya. Jadi kalau lantai parket itu kan kayak kedengeran pak 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 gitu. Jadi aku pakai sepatu yang karet bawahnya itu tidak menimbulkan bunyi gitu. Satu, atau yang kedua aku melakukan gerakan yang tidak ada hentakan kaki, tidak terdengar diri diam di tempat seperti ini gitu ya. Nah, gerakan ini memang bagus untuk eh, perkuatan paha ya, kaki gitu ya, paha ke bawah. Jadi lebih lebih apa, kebentuk, kemudian juga ototnya juga lebih kenceng ya, jadi tidak gelambir gitu pahanya. Jadi di sini judulnya senam aerobik untuk mengecilkan paha dan lengan. Nanti di situ juga bisa dicek bahwa saat itu aku kan memang belum tahu mengenai hashtag ya, jadi tidak ada keterangan hashtag aerobik, hashtag mengecilkan paha dan sebagainya. Jadi benar-benar judul aja gitu ya, judul aja senam mengecilkan paha dan lengan, sudah. Jadi tidak ada MB kalimat yang lain. Jadi judulnya itu pendek-pendek gitu ya. Nah, aku juga dapat masukan dari teman. Jadi kalau satu judul itu harus menarik, jadi apa tuh, orang tuh tahu gitu. Terus yang kedua langsung to the point, maksudnya ini senam apa, senam untuk paha, ya udah judulnya senam untuk paha gitu. Nah itu yang saat itu masukan-masukan yang aku dapat seperti itu. Jadi gerakan senam ini memang tidak terlalu banyak, jadi lebih banyak bertumpunya di paha ya sama lengan. Tetapi cukup berat ya, maksudnya kalau kalian ulangin 2 kali semua gerakan di sini juga cukup lumayan berat juga ya, maksudnya berasa banget gitu di paha. Terus gerakan seperti ini juga bisa dilakukan setiap hari, bisa pagi atau siang atau malam, misalnya ke kantor jam 10, jam 7 bisa melakukan ini dulu gitu ya, selama 1 kali minimal lah ya gitu, 9 menit itu juga cukup lumayan. Dan kalau dilakukan setiap hari cukup efektif untuk pembentukan paha ya, maksudnya otot pahanya itu menjadi kencang gitu.
Jadi kalau dalam aerobik itu sebenarnya eh, bukan seberapa bagus ya, bukan maksudnya gerakan apa yang dilakukan, gerakannya bisa indah, bisa bagus atau apa, bukan itu sih sebenarnya, tetapi kalian melakukannya rutin nggak gitu ya, rutin. Jadi bukan lamanya juga memang mempengaruhi, tapi rutin itu yang paling penting. Jadi kalau misalnya sekali kita melakukan aerobik 1,5 jam atau 1 jam gitu, tapi cuma sebulan sekali gitu, jadi itu menurut saya juga tidak efektif juga ya, tidak pas ya, tidak tidak apa, tujuannya tidak tercapai gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sehari aku bisa cuma 10 menit gitu, tapi dilakukan setiap hari atau misalnya 2 hari sekali gitu ya, atau minimal seminggu 3 kali misalnya. Tapi satu kali exercise-nya 15 menit itu lebih better dibanding misalnya 1 jam tapi cuma 2 minggu sekali atau sebulan sekali gitu ya. Jadi itu review video aku yang keempat, yang video untuk mengecilkan paha dan lengan ya. Ya, ini adalah video yang kelima. Nah, video yang berikutnya adalah video yang kelima ya. Video ini aku syutingnya itu benar-benar di dapur ya, di dapur yang ada kitchen setnya. Jadi sebenarnya tidak sengaja sih, karena pengen backgroundnya lain gitu. Jadi aku mau menunjukkan bahwa aerobik itu bisa kok dilakukan di rumah, bahkan di dapur gitu ya. Ini area dapur, tapi dapur kering ya, maksudnya deket meja makan. Jadi waktu itu tujuannya sebenarnya itu. Jadi satu, pengen menunjukkan bahwa benar-benar aerobik itu bisa dilakukan di rumah dimanapun, termasuk di dapur. Terus yang kedua pengen lain aja gitu. Walaupun waktu itu ada masukan dari teman aku itu, kamu syutingnya benar-benar backgroundnya itu jadi pusat perhatian gitu. Jadi ngelihatnya ke backgroundnya, jadi bukan ke senam aku ya. Aku ini aja sih waktu itu masukannya seperti itu. Nah ya itu dari segi ininya ya, backgroundnya ya. Terus yang ketiga, isinya atau kontennya. Jadi waktu itu aku mau memadukan gerakan-gerakan aerobik yang juga sekaligus ada unsur taekwondonya. Jadi aku berusaha untuk belajar gerakan-gerakan taekwondo yang benar-benar yang bukan taekwondo banget ya, tapi gerakannya yang bisa aku masukkan juga ke gerakan aerobik ya. Jadi makanya judulnya Taerobik, jadi taekwondo aerobik gitu di video ini ya. Jadi bisa kalian lihat di video aku yang kelima ya. Ini selama 31 menit gerakannya. Jadi mulai dari gerakan pemanasan, kemudian gerakan low impact, high impact, kemudian gerakan pendinginan. Jadi di sini lengkap banget. Ini lihat, jadi backgroundnya itu benar-benar di dapur. Ini ada kitchen setnya, kemudian juga ini ada benar-benar perlengkapan dapur seperti rice cooker, tempat sendok, piring dan sebagainya ya.
Jadi dan kemudian kalau dari segi pencahayaan memang kalian bisa lihat ya, itu memang benar-benar mengandalkan lampu yang di rumah. Jadi nggak terang banget, muka aku juga nggak jelas banget gitu. Ini adalah gerakan pemanasan. Jadi pemanasannya saat itu hanya kepala saja, jadi kakinya tidak ikut. Nah, ini pemanasannya hanya sebentar, kemudian yang low impact ya. Ini masih low ya. Jadi sekali lagi seperti yang di video sebelumnya, aku bilang bahwa jadi pada saat syuting memang aku benar-benar senam 30 menit, misalnya syutingnya 30 menit, benar-benar 30 menit, nggak jeda, nggak break apa, karena yaitu waktu itu tidak belum tahu untuk kalau aku berhenti terus melanjutkannya harus sesuai melanjutkan dengan lagunya juga harus disesuaikan lagi dengan apa, jadi pokoknya kayak takut banget gitu, ribet. Jadi ya udah walaupun capek atau apa nggak break, langsung bablas aja gitu 30 menit gitu. Ini masih pemanasan ya. Nah, ini udah ke yang gerakan inti ya, high impact. Jadi lebih banyak gerakan tendangan karena kan ada unsur taekwondonya itu ya. Jadi lompat disertai dengan tendangan kayak gitu. Gerakan ini juga cukup bikin capek juga ya, karena satu durasinya 31 menit, kemudian yang kedua di pas gerakan intinya itu banyak gerakan loncat, tendang, variasi loncat dan tendang gitu ya. Jadi cukup capek juga ya. Dan ini gerakan aerobik ini juga bisa kalian lakukan setiap hari juga. Jadi selama 30 menit setiap melakukan. Nah, jadi kalian perhatikan di sepatunya ini memang
aku pakai sepatu ini yang bawahnya karet banget. Jadi walaupun loncat-loncat itu tuh nggak kedengeran. Jadi apa tuh tidak saru dengan musik ininya ya, musik untuk senamnya. Karena pernah juga sih aku syuting pas sepatunya tidak yang karet banget itu, jadi tak 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 gitu bunyi, jadi kayak ganggu banget, jadi nggak enak aja dengernya gitu. Nah, jadi ini gerakan ini yang juga angkat kaki, kemudian banyak gerakan nonjoknya gitu ya. Ini udah mau mulai low impact lagi, jadi high impact, low impact, kemudian pendinginan. Biasanya sih begitu. Nah, gerakan yang seperti ini ya, kaki di jalan di tempat tapi dibuka kakinya, terus kemudian dihentakkan. Ini bagus banget ini buat paha ya, buat pembentukan paha, buat kekuatan paha juga di sini. Jadi tips dari aku sih buat kalian yang memang memula ya. Jadi yang penting gerakannya sederhana aja dulu, gerakannya sederhana, tapi kalian benar-benar melakukannya pakai power gitu. Karena kalau gerakannya rumit, susah, itu boro-boro untuk power ya. Tapi mengingat saja untuk melakukannya pun itu kalian harus mengingat dulu. Nah, untuk mengingat itu makanya powernya kemudian jadi kayak lemes atau apa, karena belum menguasain. Tetapi kalau gerakannya sudah kalian kuasain, pasti bisa pakai power gitu. Oleh karena itu memang di setiap video senam aku itu selalu ada gerakannya mudah diikuti. Dan memang karena gerakannya benar-benar mudah diikuti, supaya tujuan kita tercapai. Tujuan kita ya pastinya untuk supaya berkeringat, supaya sehat ya. Jadi kalau untuk pembentukan dan sebagainya itu nanti nomor berapa, yang penting kita berkeringat, kemudian ada geraknya gitu ya, sehat seperti itu. Nah, untuk mencapai atau menghasilkan keringat itu ya harus pakai power gitu. Power tuh jadi benar-benar bisa efektif gitu, membakar kalori benar-benar, walaupun gerakannya misalnya itu aja, cuman nonjok sampai berapa kali tapi diulang-ulang, itu pasti menimbulkan keringat. Itu pun kalau kalian pakai power. Tapi kalau cuman nonjok aja yang walaupun durasinya lama gitu ya, tapi tidak ngeluarin keringat, ya tidak banyak membakar kalori gitu, jadi ya tujuannya tidak tercapai gitu. Nah, gerakan ini itu untuk paha juga ya, jadi ini untuk paha, untuk menguatkan otot paha sekaligus lengan juga gitu. Jadi kalau lebih sering melakukan ini, jadi paha udah pasti ototnya ke. Kalau misalnya kalian di rumah bisa melakukan kombinasi dari beberapa senam, misalnya aku mau senam 30 menit aja gitu. Di 30 menit bisa kalian melihat beberapa video yang cuma ada 6 menit,
6 menit, 6 menit, 6 menit, kemudian ada 5 video gitu sehingga digabung menjadi 30 menit, bisa seperti itu. Atau yang ada video yang 20 menit, kemudian ada video yang 10 menit, kalian melakukan 2 senam dari 2 video tersebut sehingga menghasilkan 30 itu bisa banget sih gitu ya. Jadi misalnya pengen aerobik juga tapi juga pengen ada pembentukan pahanya gitu. Nah, jadi lakukan misalnya ada video yang aerobiknya cuma 20 menit tetapi ada juga yang pembentukan pahanya 10 menit, itu bisa gitu ya. Sebenarnya pada prinsipnya gerakan semua aerobik itu bisa memperkuat otot ke seluruh tubuh atau bisa ngebentuk otot, ngebentuk seluruh tubuh, misalnya lengan jadi kecil. Ada nggak sih gerakan yang khusus lengan jadi kecil gitu atau paha jadi kecil? Sebenarnya gerakan-gerakan tertentu iya, tapi semua gerakan aerobik itu kalau dilakukan dengan benar, dengan tepat, itu bisa mempengaruhi semua. Bisa tangan jadi kecil, pinggang jadi ngebentuk, kaki juga jadi ototnya kuat, jadi ngebentuk juga, jadi seperti itu. Jadi tidak tertuju pada satu gerakan saja, gitu intinya. Nah, jadi demikian untuk review video aku yang keempat dan kelima. Kalau ada saran dan komentar, kan masukin di kolom komentar ya. Tonton terus video aku berikutnya. Bye.